Het zoete fruit, de rijpe durian. Kronjongmuziek en zachte gamelan. Het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou. Omdat ik dan een beetje bij je ben. En zo mezelf verwen. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang kejahatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee and some 2,000 British troops with a contingent of Dutch landed at Batavia. But by that time, the nationalist government had grasped the opportunity to entrench itself in Java and Sumatra, and Republican extremists had fanned into flame the spirit of nationalism. Apakah kalian sudah tahu tentang berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi kepada Jepang? Yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Sebab itulah Jepang melakukan kejahatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus segera memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 8. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengarkan tentang berita kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Saya dan Sukarni telah bertemu dengan Syahrir. Ia mendengarkan radio bahwa terjadi berita kekalahan Jepang dan melakukan gencatan senjata. Berarti negara kita dalam kondisi vacuum of war. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas hal tersebut. Kita harus memanfaatkan kondisi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus membagi tugas. Bikana dan Khairul, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 8 malam, terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok sekarang dan potong leherku malam ini. Kau tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi waktu ini yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dari sekutunya dan tidak bisa menguasai negara ini. Lalu kita harus menunggu apa lagi, Bung? Rakyat sudah menderita dalam penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin menguasai negeri ini lagi. Jika saudara tidak setuju dengan perkataan saya dan saudara pikir dapat menopang semua kekuatan ini sendiri,
Mengapa saudara datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan negara ini, Bung? Kita bisa sendiri. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan ini. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang saja kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir tidak akan mampu menandingi Jepang. Coba berikan bukti kepadaku. Bagaimana perhitungan itu? Bagaimana cara kita nanti untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Dan bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan kita? Cobalah kalian bayangkan, bagaimana cara kita untuk berdiri tegak di atas kekuatan kita. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat kita. Ini yang ditunggu bangsa-bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menurut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu agar semuanya dipersiapkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa kita obrolkan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula, mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempertimbangkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semua nanti berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Baik, Bung. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia dan akan berunding lebih lanjut lagi saat sidang PPKI. Baiklah, Bung. Terima kasih. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut dalam pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa Anda semua ke tempat pengasingan agar tidak bentrok antara rakyat dengan Jepang. Baiklah, kami akan. Sebaiknya, Fatwa Latin dan anak Anda juga ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta sekarang? Maaf, kami tidak tahu, Bung. Katakan kepada saya sekarang di mana keberadaan mereka, dan aku akan menjamin keselamatan bagi mereka saat kembali ke Jakarta, dan aku akan menjanjikan kemerdekaan esok harinya untuk kalian. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak. Baiklah, tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baik, saya akan menyiapkan kendaraannya terlebih dahulu. Sekarang, jelaskan kepada kami, mengapa kalian membawa kami ke sini?
akan telah lancar, Bung. Kami hanya ingin Anda selamat. Kami hanya ingin membahas tentang proklamasi kita kembali, Bung. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan pada kalian, masalah kemerdekaan akan dibahas pada sidang kemerdekaan. Itu benar adanya, Bung. Tapi kami berpendapat bahwa mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan negara ini? Mengapa kita menunggu sidang PPKI? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa ada campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lagi pula, kita belum siap. Kita masih perlu bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika Jepang hanya melakukan janji manis saja, Bu? Bagaimana pendapat Anda? Akankah menunggu selamanya janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Rakyat telah bertahun-tahun dijajah di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara-saudara sekalian. Kita pecahkan masalah dengan kepala dingin, tanpa perlu ada ketegangan, oke? Saya tahu Anda belum mempertimbangkan proklamasi ini dengan matang. Tapi saya yakin jika kita bisa berusaha, kita akan memerdekakan Indonesia ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah semua ini mungkin? Tentu saja, Bu. Kalau kita bangkit dan berusaha, kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda di Jakarta sudah memblokade Jepang dan sekutu yang tidak setuju dengan proklamasi ini. Baiklah, saya setuju dengan pendapat itu. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Mari, Bu. Pada pukul 5.30 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah, kalian semua baik-baik saja. Lalu, bagaimana keputusannya? Kami akan memerdekakan Indonesia tanpa ada campur tangan dari Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Karena pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, esok kita akan memproklamasikannya. Baiklah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita ini? Kita perlu untuk membahasnya, Bung. Namun, hari sudah mulai malam. Tidak mungkin pihak Jepang mengizinkan kita untuk berkegiatan pada malam hari jika mereka tahu bahwa kita akan mendeklarasikan kemerdekaan. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira ke Jepang, Laksamana Maeda. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maafkan saya menunggu waktu ada malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok harinya. Oh, seperti itu. Baiklah, saya terus bergembira mendengar kabar tersebut. Silakan gunakan tempat yang ingin kalian gunakan. Mari. Baik. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo untuk membahas perumusan naskah proklamasi. Cara perumusan naskah proklamasi berjalan dengan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumus yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 dini hari, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah proklamasi ini tidak harus ditandatangani oleh anggota PPKI.
Memang kenapa? Siapa yang akan menandatanganinya? PPKN kan lembaga dari Jepang. Kita sudah sepakat bahwa kita memerdekakan bangsa ini tanpa ada campur tangan dari Jepang. Oh benar nak. Bagaimana nih Bu? Adakah dari kalian mempunyai pendapat tentang permasalahan ini? Bagaimana jika naskah ini tidak ditandatangani oleh dirinya saja saat ini, seperti Amerika yang menandatangani deklarasi? Sebaiknya jangan. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Lalu bagaimana dengan Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, bagaimana jika atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju, dan saya punya usul. Bagaimana jika hanya Anda dan Bung Hatta yang menandatanganinya sebagai perwakilan dari Indonesia? Usulan bagus. Bagaimana hadirin? Saya setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Permisi, Bung. Baik, ada apa, Bu? Ketikan teks proklamasi ini dan tolong jaga ini baik-baik. Baik. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4 dini hari. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semua telah berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih karena telah menemani saya di waktu-waktu yang menguras pikirannya. Ya Pak, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberi jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, gimana rencana Bapak merancang proklamasi pada besok? Sudah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera dan nanti akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya Pak, bukankah kita belum punya bendera? Atas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu punyanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa Pak? Tidak apa. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyukupinya. Sudah, baiklah. Tapi ibu punya ide nih. Gimana kita namakan bendera kita Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ide bagus. Sang Pusaka, Sang Saka, warnanya juga merah putih. Menjadi Sang Saka Merah Putih. Baiklah, ibu akan menjahitnya. Bapak silakan lanjut merancang proklamasi yang akan Bapak bacakan besok. Sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong mengibarkan bendera ini sebagai bentuk awal perjuangan bangsa Indonesia. Siap. Hai kalian akan mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kali. Tolong jaga baik-baik bendera ini. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Bendera siap! Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita.
Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuda-pemudi rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu saya berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Day one shooting guys. Kan itu juga lima. Berani. Halo Bu. Yang belakang. Beranilah jodoh akal-akalan neraka kita bersama. Kau langganan menangis, lakimu muntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Soekarno hujan-hujan guys. Amet. Seperti aku hidup bersandar dengan api. Psikolog dan terapi, aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya sejuta sayang untukmu cinta. Kadang lebih atau sama parahnya. Mobilnya macet. Tentang masa depan, aku pun bingung bahkan dunia. Biar kami nyanyikan ini bersama. Hidup kita Video syuting guys. gini dan terus tak masuk logika. Begitu sama sigunya. Kita
Burung Jawa. Satu, dua, tiga. It's alright.